Kris. Pak Kris ini seorang insinyur, dosen, tapi penggerak bisnis yang luar biasa, pengurus bridge juga di pusat sampai di Kabupaten Minahasa. Ini baru kenal karena waktu di Dispora melaksanakan kegiatan bridge masuk sekolah, dan beberapa waktu yang lalu telah menawarkan suatu bisnis, yaitu dia bernama Fitur, yang kelihatannya biasa-biasa tapi sangat luar biasa karena secepat itu Pak Kris sudah bisa mencapai diamond, kan Pak? Platinum. Platinum, bayangkan itu dalam. Dan ini kegiatan ini bukan cuma kantoran, tetapi sampai dengan para dosen-dosen banyak sekali yang ikut, yang luar biasa responnya. Memang begitu banyak tuh hari sempat komen-komen, bahkan orang kasih masuk, tapi ternyata Fitur ini nak sama dengan yang yang lalu orang lihat yang itu banyak sekali, itu nak sama karena ini dia kantor pusatnya jelas, pengurusnya jelas. Ada yang kegiatan ini kan ada yang tidak jelas, tapi ini pengurusnya sangat jelas. Dan kita bersyukur Pak Kris mau merespon itu karena mau berbincang hasil rapat dengan teman-teman yang ada di sini. Kalau boleh menyampaikan, karena kalau kita mau lihat di grup WA, ini banyak sekali yang ke rumah Pak Kris untuk untuk konsultasi dan bagaimana mau masuk. Kita saja bersyukur karena ternyata kita tidak pernah menjalankan, Pak Kris menjalankan, kita referral gitu kan. Ya, jadi sudah ada 27 April yang lalu kita mau foto kaitannya itu, ternyata Pak Kris sudah membantu saya, sehingga saya berpikir ya orang membagi saja ke teman-teman. Mudah-mudahan ini memberi bermanfaat bagi teman-teman. Jadi ini memang nyanda ada stok doi. Kalau ada kan yang stok doi mencari ini nyanda. Jadi, yang kita membuka kegiatan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur, limpah terima kasih kami hadirkan kehadiran di Bapa, karena merasa kami kita kasih di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini Engkau lagi boleh bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun kami datang di tempat ini di Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa. Saya kuliah S2 juga di Universitas Samratulangi di jurusan Teknik Sipil, sehingga bergelar Master Teknik. Kemudian saya juga aktif di organisasi profesi, antara lain Persatuan Insinyur Indonesia. Ketuanya Sulut Bapak Bupati Minahasa, Bapak Roy Rory. Jadi saya berkenalan dengan Pak Sibi berkaitan dengan Pak Sibi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Minahasa. Pak Roy Bupati, saya mendapat bantuan untuk bridge masuk sekolah di Minahasa. Nah, beralihnya waktu, pas Kadis Olahraga ganti Pak Tanor, saya juga dapat bantuan. Setelah pergantian Kadis barusan ini Pak Sayo, karena COVID sudah serang, padahal bantuan juga sudah ada untuk bridge masuk sekolah, akhirnya semua anggaran di pending. Nah, jadi ini saya punya sejarah singkat, kita boleh ada di sini. Jadi kita sendiri orang Tondano, kita PKK ada tinggal di sekitar sini. Ada keluarga Umbo Kau Kewas, ada keluarga 20, jadi masih baru. Jadi baru 5 bulan, toh. Nah, dan saya mendaftar tanggal 17 April 2020, terverifikasi tanggal 21 April 2020, jadi 4 hari. Nah, jadi bisnis ini berbeda dengan bisnis yang lain. Kalau bisnis lain kayak daftar saat ini langsung terdaftar. Kalau ini berbasis big data. Jadi big data harus jelas tuh KTP, terkonfirmasi dengan Kominfo. Jadi orang sebentar kalau mau daftar, belum tentu mau diterima. Mau cek betul mana KTP ini bodong atau asli. Nanti Kominfo yang menjawab. Jadi ditunggu 1 sampai 7 hari. Nah, kemudian tanggal 21 Juli 2020 muncul berita Fitur penipuan di koran. Toh, kalau mau baca mungkin di sering dengar ini Fitur. Iya. Tapi belum Iko. Iya belum. Oke. Karena ada orang di rumah kita yang sering bilang-bilang itu, coba uni, orang dapat itu.
Pertanyaan saya adalah apakah ada perusahaan sejenis, ada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama selain Fitup ini? Jadi Fitup ini perusahaan pertama di Indonesia yang menjalankan advertising, tidak ada lain. Nah, jadi bisnis sosial advertising pertama di Indonesia yang launching tanggal Pak Ivan. siap. Mari, sini di tengah. Jadi seperti menyambung tadi, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa Fitup ini orang sebagai komunitas DP Ketua Pak Ivan Sarundayang. Kita tepuk tangan dulu Pak Ketua. Ya. Kalau Pak Ivan tentu tidak asing lagi buat Anda. Ya. Jadi seperti tadi, kalau ada yang bilang berita Fitup penipuan, ya nak, tapi harga diri mau datang sini sebagai seorang dosen Komobati Kubangon. Bisnis ini bisnis reputasi. Kalau ada yang merasa begitu, berarti Anda menganggap Pak Sibi penipu. Oke? Pak Sibi menganggap saya penipu. Jadi ini bisnis reputasi. Dan yang paling penting, kalau ada yang ragu dengan bisnis ini, jangan ikut, supaya jangan sakit pikiran atau sakit hati. Jadi bisnis ini gratis. Ya, jika ada yang bilang jangan betul itu, silakan. Kami tidak memaksa. Dan yang jelas, saya datang ke sini memberi informasi. Kalau Anda mau ikut silakan. Saya sudah berpenghasilan. Kalau bicara boleh utama itu aturannya yang dulu. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Pertama saya mohon maaf saya terlambat datang ke tempat ini karena ada urusan mendadak. Hari ini ulang tahun dari anak saya yang paling kecil. Di Facebook mungkin sudah ada yang lihat, tapi ya sebenarnya itu bukan excuse untuk kami memperkenalkan peluang yang luar biasa ini kepada Bapak Ibu Saudara. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas dan Sekretaris dan teman-teman sekalian, Ibu Kabid, mana di Kabid satu ini enggak ada. Cuti ya. Siang. Dan Pak Kres Pembukau, kita semua yang diberkati Tuhan yang saya banggakan. Ini saya mendapat kehormatan berbicara di depan saudara-saudara untuk memperkenalkan sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena bisnis ini, uang usaha ini untuk kita semua. Di tengah-tengah kita tidak bisa ngapain. Kita tidak bisa bahkan keluar rumah. Ya, betul, rumahku adalah istanaku. Luar biasa sekali kata-kata itu. Ternyata saudara-saudara, situasi seperti sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi ada, kita hidup di zaman sekarang ini harus mempergunakan itu. Baru kita bisa berkata, betul, rumahku adalah istanaku. Di dalam rumah ternyata kita bisa menghasilkan miliar rupiah. Saya, Pak Kris lebih banyak penghasilannya. Saya 78 juta per 40 hari. Kalau Pak Kris 2 juta 120. itu dari account pribadi saya, belum istri saya, belum anak saya, belum orang tua saya punya yang saya mainkan setiap hari, ya. Nah, saudara-saudara, bisnis big data bisa juga orang mengatakan bisnis kita adalah bisnis social advertising, ya. Jika kita melihat dari sudut pandang mana, tetapi yang terutama adalah saudara-saudara mengerti cara kerja dari bisnis big data ini. Big data adalah data besar. Contoh perusahaan-perusahaan bisnis yang atau perusahaan yang
masuk di dalam kategori big data. Pertama Facebook, Twitter, WeChat, Line, ya, apalagi semua yang mempergunakan aplikasi adalah bisnis big data. Tanpa saudara-saudara sadar, ketika saudara-saudara buka handphone setiap hari, ada seperti ini, ya, ada. Semua yang ada di sini adalah logo perusahaan, perusahaan YouTube, perusahaan Instagram, semua perusahaan. Apakah itu aplikasi Alkitab, itu perusahaan. Ya. Pertama free. Habis itu udah minta anak email dan orang mau kirim-kirim, itu big data. Jadi tanpa orang sadar, orang buka, orang dikelilingi oleh bilioner di tangan kita. Tetapi berapa banyak dari saudara-saudara yang menikmati, ya, ketika saudara-saudara buka, coba kita pemilik saham dari Google. Coba kita pemilik saham dari Facebook yang sekarang ini $300 lebih per satu lembar saham. Coba kita. Saya di Minasa ini sudah 3 kali datang atau di kantor ini memperkenalkan kepada saudara-saudara bisnis yang serupa yang cuma 2 atau 3 orang yang ikut. Saya ya memperkenalkan ini bukan semata-mata mencari keuntungan dari saudara, enggak. Tetapi saya mau share bahwa ada loh bisnis seperti ini. Ada loh. Kita hanya bermodalkan smartphone dan kuota free yang bisa membuat saudara-saudara financial freedom, bebas dari bayar per bulan. Aduh, semua tanggal mutual lagi. Itu tanggal kita ada reken-reken misalnya ini dari saudara. Ya cukup kita pay gaji. Saudara, kalau saudara-saudara tidak cukup gaji saudara-saudara, berhenti bekerja. Ya, bahkan Bill Gates bilang kalau saudara-saudara umur 50 tidak ada bisnis yang menghasilkan uang ketika saudara-saudara tidur, stop. Cari bisnis lain, atau suruh anak-anak bekerja, atau apalah, pokoknya stop. Karena apa? Karena you will work the rest of your life for money. Ngana akan kerja umur ngana hidup untuk uang, bukan uang bekerja untuk saudara-saudara. Pak Sidi umur berapa? 63. Minta maaf Pak. Kalau 30 juta, 50 juta per bulan saving, ada nggak? 1 bulan. Di luar dari, dalam tanda kutip, kita keluarga besar pegawai negeri sipil ya. Orang tua saya dan enggak. Di luar dari yang tanda kutip itu, boleh 30 juta, saya compare, nggak ada. So tambah tunjangan sama potong tak paling 5 juta. Kepala dinas. Mau bilang Badus, kita tahu persis. 5 juta le itu so pakai bendara dan dulu lari. Apalagi sekarang, ya seperti itu. Apakah nggak capek? Tanya Bapak Dovi, minta maaf. Bapak Dovi jadi contoh Pak. So pensiun. Dan sekarang ini saudara-saudara ada kelebihan lah, ya. Kenapa tidak dengan waktu yang ada, dengan uang yang ada sedikit, mari kita join bisnis ini. Ya. Nah kembali, big data adalah data besar. Data siapa? Data kita.